Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya rapikan dulu tempat duduk dan jangan ada yang mengobrol ya. Kemudian absen dulu. Siapa yang mau masuk hari ini? Lihat di sebelahnya, di teman samping sebelahnya, barangkali ada teman yang nggak masuk. Oke, semuanya masuk ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini adalah toleransi. Sebelum masuk ke pembahasan toleransi, kita mengulas kembali pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, apa itu iman kepada qada dan qadar Allah? Iman kepada qada dan qadar Allah itu meyakini di dalam hati bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Nah, takdir itu ada berapa? Ada dua, ya. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Ya, betul sekali. Baiklah, memasuki pembahasan yang kali ini, yaitu toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Ya, betul sekali, menghargai perbedaan. Dengan lebih jelasnya, toleransi itu menghargai sikap atau tindakan menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, ataupun perbedaan pendapat. Toleransi yaitu perbedaan. Bisa digunakan toleransi ini yaitu suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana kita sebagai manusia itu harus menghormati dan menghargai setiap tindakan yang orang lain lakukan. Nah, sikap toleransi ini merupakan sikap toleransi ini perlu kita kembangkan. Sebab kita sebagai manusia yang makhluk sosial itu perlu mengembangkan toleransi supaya kita hidup dengan rukun. Kemudian bagaimana sih penerapan toleransi di dalam lingkungan? Misal yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Misal nih ya, kita di rumah punya adik atau punya kakak. Misalkan adik atau kakak kita lagi belajar, kita tidak boleh mengganggu. Kita tidak boleh membuat suara yang menyebabkan adik atau kakak kita terganggu dalam pembelajarannya. Itu juga termasuk salah satu toleransi. Nah, yang kedua yaitu toleransi di lingkungan sekolah. Bagaimana toleransi di lingkungan sekolah? Nah, toleransi di lingkungan sekolah, kita perlu mentaati tata tertib, hormat kepada guru, kemudian saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar. Adik kelas yang hormat kepada kakak kelasnya, dan kita sebagai kakak kelas kepada adik kelas
harus saling menyayangi. Kemudian kita tidak boleh juga bertutur kata yang tidak sopan, bertutur kata kotor, dan menyinggung perasaan orang lain. Paham sampai sini? Ya, paham ya. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Oke, perlu kita ketahui, perlu juga kita cermati bahwa di kota-kota besar banyak sekali orang yang tawuran antar pelajar ataupun tawuran antar warga. Kenapa? Disebabkan karena kurangnya toleransi. Mengapa kurang toleransi? Mereka kurang saling menghormati. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus saling menghormati sesama antar agama. Yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, dan golongan manapun ya. Kemudian buka bukunya halaman 263, dalil tentang toleransi. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, surat ke-49 yang berbunyi, kita baca bareng-bareng terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik ya, minta tolong Tari minta tolong dibacakan ayatnya ya, yang lainnya menyimak. Oke, baik, bagus sekali bacaanmu. Kemudian arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini bahwa, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari jin dan manusia. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui lagi maha teliti. Kemudian nah, apa pesan dari Quran surat Al-Hujurat ini? Nah, pesan dari Quran surat Al-Hujurat ini bahwa kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, sebagai umat berbangsa dan bernegara tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan warna kulit, ras, suku, golongan, dan fisik lainnya. Nah, tetapi di sini Allah mengajarkan bahwa kita diajarkan untuk menjadi umat yang mulia, dan Allah pun juga tidak pernah membeda-bedakan umatnya gitu dari bentuk manapun. Namun Allah melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan dirinya, kebersihan hatinya, dan kebersihan jiwanya, begitu ya. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu apa hikmah dari kita bersikap toleransi. Yang pertama, menghargai sesama ciptaan Allah, menghargai sesama.
Yang kedua, apa coba? Ada yang bisa menebak? Yang kedua yaitu menghindari terjadinya perpecahan. Menghindari terjadinya perpecahan. Yang ketiga, memperkuat tali silaturahim dan menerima perbedaan. Kemudian yang terakhir, menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, rukun, tentram, dan damai. Menciptakan kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Oke, baik ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ya. Baiklah, sebentar lagi waktunya mau habis. Mari kita cari kesimpulan apa itu toleransi, yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menjawab? Gue kasih poin lagi. Oke, ya betul sekali bahwa toleransi itu apa tadi? Menghargai perbedaan. Apa dalilnya? Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran dari hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.